Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya baik. Bagaimana dengan Bu Anissa? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah ya Bu ya. Amin Bu Anissa. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu Rika, sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Apakah ada hal yang menjadi perhatian Ibu belakangan ini? Betul Bu Anissa, saya ingin membahas tentang tantangan terkait sholat subuh anak-anak di sekolah. Saya mengalami kesulitan membuat mereka lebih disiplin menjalankan sholat subuh. Ini cukup membuat saya khawatir Bu Anissa. Oh, baik Bu. Saya siap mendengarkan. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tantangannya seperti apa? Nah, jadi seperti ini, Bu. Setiap pagi, saya selalu menanyakan kepada anak-anak siapa yang sudah sholat subuh. Tetapi, eh, banyak yang mengaku belum sholat. Bahkan lupa, Bu. Padahal setiap hari saya ingatkan pentingnya sholat subuh sebagai sholat wajib. Hal ini sangat membuat saya prihatin, Bu. Karena sholat subuh itu yang agama yang sangat penting. Apa tujuan Ibu dalam mendisiplinkan anak untuk melaksanakan sholat subuh setiap hari itu? Saya ingin semua anak menyadari, Bu, bahwa sholat subuh itu bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi kebutuhan bagi setiap muslim terhadap Tuhannya agar selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk yang baik dalam hidupnya. Ini tentu selaras dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni sebagai pendidik, saya ingin menuntun anak supaya mendapatkan keselamatan pada akhirnya. Oh, saya mengerti Bu. Jadi Ibu melihat banyak anak yang belum disiplin ya dalam melaksanakan sholat subuh. Dan sebagian besar anak lupa atau susah dalam bangun pagi. Benar begitu ya Bu? Iya, betul Bu Anissa. Ada yang bilang lupa, ada juga yang memang susah bangun pagi Bu Anissa. Saya merasa mereka belum memahami pentingnya sholat subuh. Saya ingin sekali Bu membantu mereka menjadi lebih disiplin. Tapi saya juga bingung Bu, bagaimana cara yang tepat untuk memulainya. Saya bisa memahami Bu Alisa. Seperti itu ketika mengetahui anak-anak belum terbiasa sholat subuh. Saya merasa kecewa Bu dan sedih juga. Saya khawatir nantinya mereka akan terbiasa tidak sholat subuh sampai dewasa nantinya. Sebagai guru, saya merasa bertanggung jawab untuk membimbing mereka memahami pentingnya sholat. Dan
saya juga merasa memiliki kewajiban untuk menuntun mereka agar terbiasa melakukan sholat subuh. Saya biasa merasakan kekhawatiran ibu. Selain masalah kebiasaan anak-anak, apakah ibu melihat ada faktor lain yang turut mempengaruhi hal itu, Bu? Saya rasa faktor keluarga cukup besar, Bu Anissa. Mungkin anak-anak yang kurang mendapatkan dorongan atau contoh dari keluarga mengenai pentingnya sholat subuh. Jadi, saat di sekolah, mereka juga tidak begitu termotivasi. Selain itu, menurut saya, masalah bangun pagi memang menjadi tantangan besar bagi mereka. Dan itu pun tetap kaitannya dengan orang tua masing-masing dari mereka. Ya, menurut ibu, langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya berpikir, Bu, mungkin di sekolah kita bisa memperkuat pengajaran tentang sholat. Kemudian lebih intensif lagi, Bu. Misalnya, memberikan pengajaran tentang tata cara sholat, mulai dari wudhu hingga gerakan sholatnya, serta penjelasan mendalam tentang pentingnya sholat subuh. Selain itu, saya berpikir, Bu, untuk membuat program sholat duha bersama di sekolah. Misalnya seminggu sekali atau 2 kali, agar anak-anak terbiasa, Bu, agar selain mengetahui sholat wajib, anak juga tahu bahwa sholat sunnah itu sejak dini. Oh, itu ide bagus. Lalu, apakah ada langkah lain, Bu? Iya, Bu, saya pikir orang tua memiliki peran yang sangat penting. Saya berpikir untuk mengadakan sesi parenting yang membahas pentingnya pendidikan agama di rumah, terutama membiasakan anak-anak sholat subuh. Dengan adanya keterlibatan orang tua, saya berharap mereka bisa mendukung anak-anak bangun pagi dan mengingatkan sholat subuh. Betul sekali. Apakah ibu memiliki ide lain selain sesi parenting dan program sholat subuh bersama di sekolah? Mungkin kita bisa memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak-anak yang konsisten menjalankan sholat subuh. Misalnya, Bu, saya merasa kita bisa membuat tabel pencapaian atau memberikan stiker untuk anak-anak yang melaporkan bahwa mereka sudah sholat subuh. Ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka menurut saya. Ide apresiasi itu juga bagus, Bu. Lalu, bagaimana cara ibu melakukan pemantauan kepada anak yang telah melaksanakan sholat subuh dan tidak melaksanakan sholat subuh? Saya berencana akan membuat jurnal harian untuk setiap anak yang nantinya dikoneksikan dengan orang tuanya, Bu. Jadi begini, ketika nanti anak tersebut melakukan sholat subuh akan ditandatangani dan dicatat oleh orang tuanya, Bu. Dan di sekolah ditandatangani oleh saya sendiri sebagai gurunya. Ini juga pentingnya sesi parenting tadi, karena dalam hal ini selain mengedukasi dalamnya juga mengedukasi terkait kejujuran anak-anak. Bagus sekali rencananya. Kemudian, bagaimana ibu melihat pelaksanaan program ini? Kapan kira-kira bisa dimulai? Saya berpikir untuk memulainya minggu depan, mungkin kita bisa mulai dengan program sholat duha bersama. Saya juga akan memulai menggunakan parenting dalam menggunakan Apakah ibu sudah memikirkan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan program ini dengan baik? Saya sudah berpikir, Bu, dukungan yang paling penting saya ingin dapatkan yang pertama mungkin terkait dukungan dari kepala sekolah. Kemudian guru-guru lainnya juga saya berharap mendukung program yang saya buat. Dan yang terpenting tentu saja dari orang tua peserta didik. Saya yakin
Jika semua pihak mendukung dan bekerja sama, program ini akan berhasil. Selain itu, saya mengajak anak konsisten mengikuti program. Oh baik, kolaborasi memang dibutuhkan ya Bu ya. Lalu bagaimana cara Ibu menghadapi orang tua yang mungkin belum peduli atau merasa bahwa sholat subuh belum terlalu penting untuk anak-anak mereka yang masih kecil? Saya berpikir, Bu, untuk melakukan pendekatan personal kepada orang tua tersebut. Hmm, Mungkin dengan bicara satu persatu, saya bisa menjelaskan secara mendasar pentingnya sholat subuh dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perkembangan spiritual dan kedisiplinan anak-anak. Saya berharap, Bu, pendekatan ini bisa membuka pemahaman mereka. Hmm. Lalu apa harapan Ibu terkait hasil dari pelaksanaan program ini? Saya berharap, Bu, dalam beberapa bulan ke depan, anak-anak sudah mulai terbiasa melaksanakan sholat subuh secara mandiri, baik di rumah maupun di sekolah. Saya juga berharap orang tua lebih aktif mendukung dan memotivasi anak-anak mereka untuk sholat subuh. Insya Semoga Allah, hasilnya Bu positif. Anissa, saya akan memperhatikan perkembangan dan respon dari anak-anak serta orang tua. Dan nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik Bu. Bagus sekali menurut saya diskusi kita hari ini. Saya juga tertarik untuk mendengar kabar baik dari pelaksanaan program Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas bimbingannya. Sehingga bisa lebih yakin dan jelas tentang langkah-langkah ke depannya. Alhamdulillah. Kalau saya minta rating dari Ibu, diskusi kita hari ini jika di rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Menurut saya, Bu, ratingnya 9, Bu. Saya merasa puas sekali bisa menceritakan keluh kesah saya yang saya simpan sendiri selama ini. Sekarang saya sudah merasa tidak kebingungan lagi, Bu. Sekali lagi, terima kasih, Bu Anissa. Sama-sama Bu Rika. Alhamdulillah kalau begitu. Saya menantikan kabar baik dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Anissa. Sampai jumpa lagi.